Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hormat kepada Ibu Rima selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai cloud computing dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang beranggotakan saya sendiri, Candika Cetya Wardana, dan Fahrul Nuh Ramadan, Gibran Gosanfar, dan Yuda Brilian Pangestu, serta Febri Sudrajat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi inti. Slide pertama, ada pengertian cloud computing. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi penyimpanan dan pengolahan data yang dilakukan melalui internet. Yang membedakan cloud computing dari penyimpanan konvensional adalah kemampuannya untuk diakses kapan saja dan dari mana saja, tanpa memerlukan infrastruktur fisik di lokasi pengguna. Bayangkan Anda tidak lagi perlu membawakan flash disk atau hard drive kemana-mana. Semua data dan aplikasi di cloud dan bisa Anda akses cukup dengan koneksi internet. Cloud computing ini juga bersifat on demand, artinya layanannya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Inilah yang menjadi konsep dasar dari teknologi yang akan kita pelajari hari ini. Slide selanjutnya, latar belakang cloud computing. Setelah kita tahu apa itu cloud computing, muncul pertanyaan, mengapa cloud computing dibutuhkan? Ada dua faktor besar yang mendorong akhirnya teknologi ini. Yang pertama ada dari sisi kebutuhan. Seiring pertumbuhan digital, kebutuhan penyimpanan data semakin besar. Di sisi lain, biaya membangun infrastruktur IT secara mandiri itu sangat tinggi, dan pemeliharaannya pun mahal. Keterbatasan hardware lokal mendorong organisasi untuk mencari solusi yang lebih efisien. Yang keduanya dari sisi faktor pendorong adopsi. Kebutuhan akan akses data yang fleksibel dan real time dari berbagai lokasi semakin meningkat. Ditambah lagi perkembangan internet dan bandwidth yang kian cepat membuat cloud menjadi pilihan yang sangat praktis, efisiensi operasional dan pengurangan beban manajemen IT menjadi prioritas utama organisasi modern. Itulah mengapa cloud computing bukan sekedar tren, tapi kebutuhan nyata di era digital ini. Slide selanjutnya ada sejarah perkembangan cloud computing. Sekarang saya akan membawa teman-teman melihat perjalanan sejarah cloud computing dari masa ke masanya. Yang pertama dari tahun 1960-an, konsep time sharing atau berbagai waktu komputasi pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy. Saat itu komputer masih sangat besar dan mahal sehingga sumber daya dibagi bersama-sama. Tahun 1990-an muncul Application Service Provider atau ISP, yaitu perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis internet. Tahun 1999, Salesforce.com meluncurkan aplikasi enterprise pertama yang berbasis web, sebuah terobosan besar di masanya. Tahun 2002, Amazon Web Service (AWS) diluncurkan menjadi salah satu dongkrak paling berpengaruh dalam sejarah cloud. 2006, AWS memperkenalkan Elastic Compute Cloud atau EC2, layanan cloud komputasi yang scalable. Tahun 2008, Google App Engine diluncurkan, membuka pintu bagi developer untuk membangun aplikasi di infrastruktur Google. Tahun 2010-an, Microsoft Azure hadir dan memperkuat persaingan di pasar cloud global. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, cloud computing berkembang dari sebuah konsep akademis menjadi fondasi infrastruktur digital dunia. Cara kerja cloud computing. Bagaimana cloud computing bekerja secara teknis? Prosesnya cukup sederhana dari sisi pengguna. 1. Pengguna menggunakan layanan cloud melalui internet, bisa dari laptop, smartphone, atau perangkat apapun. 2. Data yang dikirim kemudian disimpan diproses di data center milik penyedia cloud yang berkapasitas sangat besar.
3. Hasil pemrosesan dikirim kembali ke perangkat pengguna dalam hitungan detik. Di balik proses itu terdapat teknologi kunci yang bernama virtualisasi, yaitu kemampuan membagi satu perangkat keras menjadi beberapa mesin virtual yang bekerja secara mandiri. Hal ini membuat sumber daya hardware bisa digunakan jauh lebih efektif. Selain itu, cloud juga menggunakan sistem terdistribusi di mana data layanan tidak tergantung pada satu server saja. Jika satu node mengalami gangguan, node lain juga langsung mengambil alih sehingga layanan tetap berjalan tanpa henti. Selanjutnya di slide 7, karakteristik cloud computing. 3 karakter utama yang membedakan cloud computing dari sistem IT konvensional. Pertama, on-demand atau self-service. Pengguna dapat mengatur dan menggunakan layanan komputasi secara mandiri kapan saja dan sesuai kebutuhan, tanpa perlu menghubungi tim IT atau penyedia layanan. Kedua, broadcast network access. Layanan cloud dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet selama terhubung ke internet dari lokasi manapun di seluruh dunia. Ketiga, resource pooling dan rapid elasticity. Sumber daya seperti storage dan komputasi dibagi secara dinamis kepada banyak pengguna sekaligus, yang disebut multi-tenancy. Kapasitas pun bisa meningkat atau berkurang secara otomatis sesuai permintaan. Ini yang kita sebut sebagai rapid elasticity dengan measure service, artinya pengguna tercatat dan terukur. Ketiga karakter ini lalu membuat cloud computing begitu fleksibel dan efisien. Selanjutnya di slide 8, arsitektur cloud computing. Sekarang mari kita lihat arsitektur dan struktur lapisan dari cloud computing. Yang pertama, front-end, antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna seperti browser web atau aplikasi mobile. Kedua, back-end, inti dari cloud mencakup server, storage, database yang ada di data center. Ketiga, network, koneksi internet yang menjembatani antara front-end dan back-end. Keempat, cloud-based delivery, middleware dan runtime environment yang memastikan aplikasi berjalan dengan benar. Kelima, layer virtualisasi, bertanggung jawab mengelola sumber daya hardware seperti efisien melalui teknologi virtual machine. Selanjutnya, manajemen layer, lapisan pengawas yang mencakup monitoring kinerja, keamanan sistem, dan pengaturan sumber daya secara menyeluruh. Semua lapisan ini bekerja secara sinergis untuk menghadirkan layanan cloud yang andal dan efisien bagi pengguna. Baik, di sini kita selanjutnya akan membahas jenis-jenis development cloud computing. Secara umumnya itu ada 3 jenis utama. Yang pertama ada public cloud. Public cloud dikelola oleh penyedia pihak ketiga seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Infrastruktur dibagi bersama oleh banyak pengguna dalam model multi-tenant dengan sistem pembayaran pay as you go atau bayar sesuai pemakaian. Public cloud sangat cocok untuk aplikasi web dan penyimpanan file umum karena stabilitasnya yang tinggi. Yang kedua ada private cloud. Perbedaan dengan public cloud, private cloud adalah infrastruktur yang dikhususkan hanya untuk satu organisasi. Ini memberikan kontrol penuh atas keamanan dan privasi data. Private cloud bisa dihosting secara internal atau oleh penyedia eksternal. Cocok untuk data sensitif, industri yang diatur regulasi ketat seperti perbankan dan kesehatan. Biayanya memang lebih tinggi, namun keamanan dan kontrolnya tak tertandingi. Yang ketiga itu ada hybrid cloud. Hybrid cloud menggabungkan kelebihan keduanya, atau data sensitif disimpan di private cloud, sementara data umum atau perban kerja fleksibel di public cloud. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dan optimasi biaya yang lebih baik. Workload pun bisa dipindahkan antar cloud sesuai kebutuhan. Sekarang kita bahas model layanan cloud computing. Ada 3 model utama yang sering disebut sebagai the 3 pillar of cloud. Satunya, IaaS, Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan infrastruktur IT virtual seperti server, storage, dan jaringan.
Pengguna mengelola sendiri sistem operasi, aplikasi, dan datanya. Contohnya itu adalah Amazon, Google Cloud Engine, Microsoft Azure VMS. Model ini cocok untuk tim IT yang ingin kontrol penuh atas lingkungan komputasinya. Dan yang kedua, PaaS, Platform as a Service. PaaS menyediakan platform lengkap termasuk OS, database, dan web service untuk pengembangan aplikasi. Developer bisa fokus sepenuhnya pada coding dan logika bisnis tanpa perlu pusing memikirkan infrastruktur. Contohnya Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk sangat ideal untuk pengembangan aplikasi web dan mobile secara cepat. Dan yang ketiga adalah SaaS atau bisa disebut Software as a Service. SaaS adalah model yang paling sering kita temui sehari-hari. Ini adalah aplikasi yang siap pakai dan bisa diakses langsung lewat internet tanpa perlu instalasi apapun. Penyedia yang menangani semua pembaruan secara otomatis. Contohnya sudah sangat familiar, yaitu Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Dropbox, Netflix, dan Spotify. Singkatnya itu adalah LaaS atau Fondasi PaaS Platform SaaS aplikasi. Jadi selesai. Oke, di sini selanjutnya ada PaaS atau Platform as a Service. PaaS ini menyediakan platform lengkap termasuk OS, database, dan web server untuk pengembangan aplikasi. Developer bisa fokus sepenuhnya pada coding dan logika bisnis tanpa perlu pusing memikirkan infrastruktur. Contohnya Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk sangat ideal untuk pengembangan aplikasi web dan mobile secara cepat. Yang ketiga, slide selanjutnya ada SaaS, Software as a Service. SaaS adalah model yang paling sering kita temui sehari-hari. Ini adalah aplikasi yang siap pakai dan bisa diakses langsung lewat internet tanpa perlu instalasi apapun. Penyedia yang menangani semua pembaruan secara otomatis, contohnya sudah sangat familiar, seperti Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Dropbox, Netflix, dan lain-lain. Singkatnya, IaaS ini adalah fondasi, PaaS adalah platform, SaaS adalah aplikasi jadi. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada kelebihan cloud computing. Setiap teknologi pasti punya sisi positif dan negatif. Mari kita mulai dari kelebihan cloud computing. Efisiensi dan skalabilitas. Cloud memungkinkan organisasi menghindari investasi hardware yang besar. Kapasitas bisa dinaikkan atau diturunkan dengan cepat sesuai kebutuhan. Bagaimana dari sisi lingkungan? Pusat data modern dirancang lebih hemat energi dibanding infrastruktur lokal konvensional. Yang kedua ada aksesibilitas dan kolaborasi. Dengan cloud, tim bisa berkolaborasi secara real time dari berbagai lokasi fitur dan sistem diperbarui secara otomatis oleh penyedia sehingga pengguna selalu mendapatkan versi terbaru tanpa usaha tambahan. Yang ketiga ada keamanan dan keandalaman. Penyedia cloud besar menyediakan backup otomatis dan mekanisme disaster recovery. Infrastruktur redundan memastikan uptime yang tinggi. Data dilindungi berlapis-lapis oleh sistem keamanan profesional. Namun di sini kita lihat cloud computing juga bukan tanpa kelemahan. Ada beberapa kekurangan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, konektivitas dan keamanan. Cloud sangat bergantung pada koneksi internet. Jika internet terputus, akses ke layanan pun akan terhenti. Selain itu, menyimpan data di server pihak ketiga membawa risiko privasi dan potensi ancaman cyber. Yang kedua itu ada ketersediaan dan migrasi. Resiko downtime bisa terjadi di luar kendali pengguna. Ada pula fenomena vendor lock-in, di mana perpindahan dari satu penyedia cloud ke penyedia lain bisa sangat rumit dan sangat mahal.
Kustomisasi pada public cloud juga sangat terbatas. Yang ketiga, biaya dan kontrol. Meski murah di awal, untuk penggunaan yang intensif jangka panjang, biaya cloud bisa menjadi lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pengguna juga bisa memiliki kontrol terbatas atas konfigurasi infrastruktur dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan penyedia. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan analisis kebutuhan yang matang sebelum memutuskan migrasi ke cloud. Selanjutnya, di penerapan cloud dalam sistem kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan cloud computing setiap hari. Beberapa contohnya yaitu email, Gmail, dan Outlook. Semua surel tersimpan di server cloud. Yang kedua, penyimpanan yang bisa jadi Google Drive, Dropbox, OneDrive, foto dan dokumen ada di awan atau disebut cloud. Yang ketiga, streaming, Netflix, Spotify, YouTube, semua konten di stream langsung dari server cloud. Yang keempat, aplikasi sederhana yang digunakan untuk produktivitas yaitu Google Docs dan Microsoft 365. Itu dia kolaborasi dokumen secara real time. Yang kelima, ada e-commerce, Tokopedia dan Shopee, yang mungkin Lazada yang seperti itu. Dia itu platform belanja online yang berjalan di atas infrastruktur cloud. Terakhir, ada contohnya e-learning, yang termasuk itu Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan setiap hari. Semua itu adalah wujud nyata cloud computing dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa kita sadari, cloud computing itu digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Kita sudah melalui semua materi, izinkan saya merangkum poin-poin utama hari ini. Yang pertama, cloud computing itu adalah teknologi penyimpanan dan komputasi berbasis internet yang memungkinkan akses data kapan saja dan dari mana saja. Kedua, terdapat 3 jenis development: public, private, dan hybrid cloud maksud saya. Masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada 3 model layanan utama: IaaS, PaaS, dan SaaS. Dipilih sesuai kebutuhan dan kapabilitas organisasi. Kedepannya, cloud computing akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi AI, IoT, dan edge computing. Ia semua memberikan efisiensi biaya, skalabilitas tinggi, dan aksesibilitas luas. Sebagai mahasiswa IT, memahami cloud computing bukan sekedar pengetahuan akademis. Ini adalah kompetensi fundamental yang akan sangat dibutuhkan di dunia kerja di era digital. Selanjutnya ada daftar pustaka bisa dilihat di atas saya. Selanjutnya penutup mungkin ya. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai cloud computing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian audiens mungkin dan dosen atau teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan pertanyakan di kolom komentar atau di mungkin tim saya aksesnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.